sejarah kurikulum Indonesia, khususnya kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004. Nah, kita masuk terlebih dahulu di sejarah kurikulum Indonesia, di mana pengertian kurikulum berasal dari bahasa Yunani dari kata kurer yang berarti pelari dan dari kata kurere yang berarti tempat-tempat. Jika dilihat dari pengertian ini, istilah kurikulum pertama kali dikemukakan di bidang olahraga cabang atletik. Nah, lalu pengertian kurikulum secara istilah ialah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau sebuah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setelah kemerdekaan, pemerintah baru bisa merealisasikan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia sudah melakukan 10 kali perubahan kurikulum, di antaranya pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir adalah 2012. Kita masuk di kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004, di mana kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK merupakan implementasi dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. KBK merupakan suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi yang harus dipelajari dan ditampilkan oleh siswa didik. Nah, seperangkat kompetensi tersebut pada akhirnya akan menggambarkan sebuah profil kompetensi yang utuh, terukur, dan teramati. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencakup pada pengembangan silabus dan sistem penilaian. Silabus menyiapkan acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, sedangkan sistem penilaian mencakup jenis ujian, bentuk soal, dan pelaksanaannya. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang mana hasil kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik yang mempunyai beberapa komponen pokok pembelajaran, yaitu kompetensi yang akan dicapai, strategi penyampaian, dan sistem evaluasi yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik, yang dalam hal ini kurikulum berbasis kompetensi lebih ditekankan pada hasil pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi ini adalah untuk mempersiapkan generasi menjadi anggota masyarakat dunia yang memiliki kompetensi yang memadai untuk mengembangkan dirinya ke arah tenaga kerja yang profesional sesuai dengan bidang-bidang lapangan kerja yang dikehendaki. Selain tujuan tersebut, kurikulum berbasis kompetensi juga bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya, dasar penyusunan KBK. KBK disusun berdasarkan dua hal. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. KBK dimaksudkan untuk mencapai keunggulan bangsa sehingga mampu bersaing di dunia. Nah, dasar yang kedua yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, di mana harus didasarkan pada sebuah kerangka dasar, yaitu tingkat pengetahuan, keterampilan, tata nilai, dan sikap. Tidak dapat menjadi kompetensi yang terpisah satu sama lain. Kesemuanya harus menyatu dan melebur di dalam semua kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan KPK yang terdiri dari 9 poin. Yang pertama itu keimanan, nilai, dan budi pekerti. Yang kedua penguatan identitas nasional. Yang ketiga keseimbangan etika. Yang keempat adaptasi terhadap abad pengetahuan dan teknologi. Kelima, mengembangkan keterampilan hidup. Yang keenam, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang ketujuh,
kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kedelapan, belajar sepanjang hayat. Dan terakhir itu pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang poin kurikulum berbasis kompetensi, yaitu karakteristik. Karakteristiknya ada 5 poin. Yang pertama, menekankan ketercapaian kompetensi siswa. Kemudian yang kedua, berorientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, pencapaian dalam pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian yang keempat, sumber belajar bukan hanya dari buku, tetapi boleh dari sumber belajar lain, asal memenuhi unsur yang edukatif dan relevan. Kemudian yang kelima, pencapaian menekankan pada proses dan hasil belajar siswa dalam pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu komponen kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, kurikulum dan hasil belajar berisi tentang perencanaan dengan kompetensi perlu dicapai secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, penilaian berbasis kelas yang berisi prinsip, sasaran, dan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Dan yang